Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep warisan dalam fikih Islam. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Nah, yang pertama ada Anissa Pella, kemudian ada Pramusita Ayu, kemudian ada Rizka Putriasa, Umi Rohmatin, dan Windy Aprilia. Pertama akan dibacakan oleh Anissa Pella Syahbana. Baik, konsep warisan dalam Islam. Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Waris secara bahasa dalam buku pembagian waris menurut Islam oleh Muhammad Ali As-Sobuni berasal dari kata al-mirats, berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sementara para ulama mendefinisikan waris yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Adapun waris dalam KBBI adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Selanjutnya, pengertian waris dalam Islam. Waris menurut Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya, dan juga berbagai aturan perpindahan hak milik. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan al-faraid, yaitu bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada seluruh yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Selanjutnya istilah-istilah tentang waris. Yang pertama, waris. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fikih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan zawil al-arham. Hak-hak waris biasa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena keakibat memerdekakan hamba. Yang kedua, mawaris. Mawaris adalah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara takdir, atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencarian dan persaksian atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. Yang tiga, al-irts adalah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Yang keempat, waratsah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. Yang terakhir, tirkah. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Putriasa. Dalil dan dasar hukum waris dalam Islam. Waris terdapat dalam banyak ayat Al-Quran, salah satunya adalah dalam surat An-Nisa, ayat 7. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat 180 dijelaskan bahwa wasiat merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari gambaran tersebut, pengertian dari wasiat itu sendiri adalah sebuah pernyataan keinginan tentang harta kekayaan milik pewaris setelah meninggal nanti, yang mana hal ini dilakukan sebelum terjadinya kematian. Harta peninggalan seperti semua jenis harta yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, bangunan, hewan ternak, tanah, dan macam lainnya. Namun ada juga yang termasuk harta peninggalan yakni utang dan wasiat.
Keduanya disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan menandakan bahwa utang dan wasiat harus didahulukan sebelum pembagian harta warisan. Lebih lanjut, Muhammad Tohaha Abul Ela Khalifah berpendapat bila pewaris yang telah wafat meninggalkan harta sementara ia punya utang, maka hendaklah dilunaskan terlebih dahulu. Sebab-sebab adanya hak waris dalam Islam. 1. Hubungan kekerabatan. 2. Hubungan perkawinan. Ketiga, al-wala, memerdekakan hamba sahaya atau budak. Sebab-sebab hilangnya hak waris dalam Islam. Yang pertama, perbudakan. Kedua, perbedaan agama. Ketiga, pembunuhan. 4, perlainan negara. Yang kelima, murtad. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pramusita. Selanjutnya dibacakan oleh Umi Rohmatin. Golongan dan bagian waris. Golongan ahli waris, adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10, yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek dan terus ke atas, yang kelima saudara laki-laki kandung, yang keenam saudara laki-laki dari ayah, yang ketujuh paman, yang kedelapan anak laki-laki, yang kesembilan suami, kemudian yang 10 adalah tuan laki-laki yang memerdekakan budak. Ada 7 ahli waris dari kalangan perempuan. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek. Yang kelima, saudara perempuan. Yang keenam, istri. Yang ketujuh adalah tuan wanita yang memerdekakan budak. Ada 5 ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak warisnya, yaitu yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga ibu, yang keempat ayah, dan yang kelima adalah anak yang langsung dari pewaris. Dan asabah yang paling dekat yaitu yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek dari pihak ayah, yang kelima saudara laki-laki seayah dan seibu, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, yang kesembilan paman, yang ke-10 anak laki-laki paman, yang ke-11 jika asabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan mendapatkannya. Bagian ahli waris. Selanjutnya bagian ahli waris. Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi karena jumlah ahli waris yang ada dan jauh dekatnya suatu hubungan. Adapun bagian masing-masing ahli waris yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut. Yang pertama, ahli waris suami. Bagian setengah, kondisi tidak ada anak atau cucu. Bagian seperempat, kondisi ada anak atau cucu. Yang kedua, istri. Seperempat, kondisi tidak ada anak atau cucu. Seperdelapan, kondisi ada anak atau cucu. Dibagi rata, kondisinya dari seperempat atau seperdelapan bagian tersebut jika istri lebih dari seorang. Ahli waris anak, bagian ashabah, kondisinya sendirian atau bersama zawil furud. 2 kali bagian anak perempuan jika ada anak laki-laki dan anak perempuan. Dibagi rata jika anak laki-laki lebih dari seorang. Yang keempat, anak perempuan, bagiannya setengah, anak perempuan hanya seorang. Bagiannya 2/3 jika anak perempuan lebih dari seorang, dibagi rata. Ashabah, setengah bagian, anak laki-laki jika ada anak laki dan anak perempuan. Yang kelima, cucu laki, bagian 0, ada anak laki-laki. Ashabah, sendirian atau bersama zawil furud. 2 kali bagian cucu perempuan jika ada cucu laki dan cucu perempuan. Dibagi rata jika cucu laki-laki lebih dari seorang. Cucu dari anak
Cucu perempuan dari anak laki-laki bagiannya 0 jika ada anak laki, ada 2 orang atau lebih anak perempuan kecuali cucu perempuan bersama cucu laki. Bagian setengah jika cucu perempuan hanya seorang, bagian 2/3 jika cucu perempuan lebih dari seorang atau dibagi rata. Bagian 1/6 jika cucu perempuan bersama anak perempuan. Ashabah jika setengah bagian cucu laki-laki jika ada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Ahli waris ayah bagian 1/6 ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. 1/6 dan sisa jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Bagian 2/3 jika ahli waris hanya ayah dan ibu. 2/3 dari sisa jika ada istri atau suami dan ibu. Ashabah jika tidak ada ahli waris lainnya. Ahli waris ibu, bagian 1/6 jika ada anak atau cucu atau 2 orang atau lebih saudara. Bagian 1/3 jika ahli waris hanya ibu atau ayah dan ibu. 1/3 dari sisa jika ada istri atau suami dan anak. Ahli waris kakek, bagian 0 jika ada ayah. Bagian 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. 1/6 dan sisa jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Sisa jika tidak ada anak atau cucu tetapi ada ahli waris lain. Ashabah jika tidak ada ahli waris lainnya. Ahli waris nenek, bagian 0 jika ada ayah atau ibu untuk nenek dari ayah. Ada ibu untuk nenek dari ibu. 1/6 jika ada maupun tidak ada ahli waris selain ayah atau ibu. 1/6 dibagi rata jika nenek lebih dari seorang. Ahli waris saudara laki-laki kandung, bagian 0, jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ashabah, jika sendirian atau bersama zawil furud. 2 kali bagian saudara perempuan kandung jika ada saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung. Bagian dibagi rata jika saudara laki-laki kandung lebih dari seorang. Bagian saudara seibu. Jika ahli waris adalah suami, ibu, saudara kandung, dan 2 orang atau lebih saudara seibu. Ahli waris saudara perempuan kandung, bagian 0 jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki. Bagian setengah jika saudara perempuan kandung hanya seorang. Saudara perempuan asabah jika bersama dengan saudara laki kandung, bagian perempuan setengah bagian laki-laki. Kemudian jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Ahli waris saudara laki sebapak. Bagiannya 0 jika ada ayah atau anak laki atau cucu laki dari anak laki, atau saudara laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Bagiannya asabah jika sendirian atau bersama zawil furud. Kemudian bagiannya dibagi rata jika saudara laki sebapak lebih dari seorang. Kemudian ada saudara perempuan sebapak, bagiannya 0 jika ada ayah atau anak laki atau cucu laki dari anak laki, atau saudara laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan, atau 2 atau lebih saudara perempuan kandung. Kemudian bagiannya setengah jika saudara perempuan sebapak hanya seorang. Kemudian bagiannya 2/3 jika saudara perempuan sebapak lebih dari seorang atau dibagi rata. Kemudian bagiannya 1/6 jika bersama seorang saudara perempuan kandung. Kemudian bagian asabah jika bersama saudara laki sebapak, bagian perempuan setengah bagian laki-laki. Atau bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Kemudian ahli waris saudara laki atau perempuan seibu, bagiannya 0 jika ada ayah atau anak atau cucu atau kakek. Kemudian bagiannya 1/6 jika saudara seibu hanya seorang. Kemudian bagiannya 1/3 jika saudara seibu lebih dari seorang atau dibagi rata. Nah, demikian presentasi dari kelompok 5. Kami cukupkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.